berkata, dunia ini tidak akan dihancurkan oleh orang-orang jahat, tetapi oleh mereka yang melihat tanpa melakukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan kemudahan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu retorika, Ibu Zaura, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya menjaga kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Teman-teman yang saya banggakan, ketika mendengar kata sehat, kebanyakan orang itu langsung berpikir tentang kondisi fisik. Padahal, kesehatan itu bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga tentang pikiran dan perasaan yang sehat. Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu mengelola emosi, menghadapi tantangan hidup, dan menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan baik. Sayangnya, masalah kesehatan mental masih sering dianggap sepele. Banyak mahasiswa yang terlihat baik-baik saja di luar sana, tetapi sebenarnya sedang berjuang menghadapi berbagai tantangan. Tugas yang menumpuk, tuntutan nilai yang tinggi, masalah keluarga, persoalan ekonomi, hingga tekanan dari media sosial dapat menjadi beban yang berat. Teman-teman, pernahkah kita merasa lelah secara emosional, sulit tidur karena memikirkan tugas, merasa cemas menghadapi ujian, kehilangan semangat belajar? Jika pernah, ketahuilah bahwa kita tidak sendirian. Banyak mahasiswa yang mengalami hal yang sama. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika kita memilih untuk memendam semuanya sendiri. Kita takut dianggap lemah, takut dinilai berlebihan, dan takut tidak dipahami. Akibatnya, masalah yang awalnya kecil berkembang menjadi stres yang berkepanjangan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mulai peduli terhadap kesehatan mental, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang pertama, berani mengenali dan menerima perasaan yang kita alami. Tidak apa-apa merasa sedih, kecewa, atau lelah. Kita adalah manusia biasa yang memiliki batas kemampuan. Mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian. Yang kedua, jangan ragu untuk bercerita dan mencari bantuan. Ketika menghadapi masalah, cobalah berbicara kepada orang yang dipercaya, seperti orang tua, sahabat, atau konselor. Terkadang, didengarkan saja sudah mampu meringankan beban yang kita rasakan. Yang ketiga, kelola waktu dengan baik. Banyak stres muncul karena kebiasaan menunda pekerjaan. Jika tugas dikerjakan secara bertahap dan terencana, beban akan terasa lebih ringan. Disiplin terhadap waktu bukan saja hanya membantu prestasi akademik, tetapi juga menjaga kesehatan mental. Yang keempat, tuangkan waktu untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang disukai. Belajar memang penting, tetapi tubuh dan pikiran juga membutuhkan jeda. Berolahraga, membaca buku, menulis, berkumpul bersama keluarga, atau melakukan hobi dapat membantu mengurangi stres. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa, kita sering merasa harus selalu kuat, padahal menjadi kuat bukan berarti tidak pernah lelah. Menjadi kuat adalah ketika kita mampu mengenali keterbatasan diri dan berusaha mencari solusi yang tepat ketika menghadapi masalah. Selain itu, sebagai sesama mahasiswa, kita juga perlu menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Jangan mudah menghakimi orang lain hanya karena kita tidak mengetahui perjuangan yang sedang mereka hadapi. Bisa jadi, senyum yang mereka tunjukkan hanyalah cara untuk menyembunyikan kesedihan yang mereka rasakan. Suatu kalimat sederhana seperti, "Apa kabar?" atau "Apakah ada yang bisa saya bantu?" mungkin terlihat biasa saja, tetapi bagi seseorang yang sedang mengalami tekanan, kalimat tersebut bisa sangat berarti. Hadirin yang saya hormati,
Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan mental juga merupakan bagian dari menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk selalu berikhtiar, bersabar, mendekatkan diri kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Dengan memperkuat ibadah, berdoa, berzikir, dan bertawakal, hati akan menjadi lebih tenang dan kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oleh karena itu, mari kita seimbangkan usaha lahiriah dan spiritual dalam menjaga kesehatan mental kita. Teman-teman yang saya banggakan, melalui kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk mulai lebih peduli terhadap kesehatan mental. Jangan menunggu kondisi menjadi semakin berat. Mulailah dari langkah sederhana, mengenali diri sendiri, mengelola stres, membangun hubungan yang sehat, dan berani mencari bantuan ketika diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik akan membantu kita menjadi mahasiswa yang lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Mari kita jadikan kampus sebagai lingkungan yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menyehatkan jiwa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah retorika, Ibu Zaura, dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit lebih santai, tertawa bersama. Saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang ekspektasi dan realita menjadi mahasiswa. Saya yakin hampir semua mahasiswa pernah mengalami hal yang sama. Sebelum masuk kuliah, kita memiliki banyak bayangan indah tentang kehidupan kampus. Kita membayangkan menjadi mahasiswa itu keren, bebas, santai, dan punya banyak waktu luang. Dulu, waktu saya masih sekolah, saya sering melihat mahasiswa berjalan ke kampus sambil membawa laptop, minuman kopi, kelihatannya santai sekali. Saat itu saya berpikir, wah, enak ya jadi mahasiswa. Tetapi setelah menjadi mahasiswa, saya baru sadar bahwa yang terlihat itu hanya wajah santainya saja. Di dalam pikirannya, mungkin ada 5 deadline yang harus dikumpulkan minggu ini. Teman-teman, awal semester adalah masa yang paling penuh semangat. Buku baru, pulpen baru, tas rapi, catatan masih bersih, bahkan ada yang membuat jadwal belajar lengkap dari Senin sampai Minggu. Targetnya juga luar biasa. Semester ini saya harus rajin, saya harus lebih disiplin, saya harus mengerjakan tugas tepat waktu. Namun, memasuki minggu ke-8, jadwal tersebut mulai terlupakan, catatan mulai berkurang, semangat masih ada, tetapi yang mulai tercampur dengan rasa lelah. Kemudian muncul kalimat yang sangat terkenal di kalangan mahasiswa, besok saya mulai rajin. Masalahnya, kalimat itu sering diucapkan berulang-ulang kali setiap hari. Teman-teman yang saya banggakan, ada satu kalimat dari satu dosen yang selalu membuat mahasiswa bahagia sekaligus khawatir. Kalimat itu adalah, tugasnya gampang kok. Biasanya saat mendengar kalimat itu, mahasiswa langsung merasa tenang. Tetapi beberapa saat kemudian dosen menjelaskan, cukup membuat makalah, presentasi, video, dan hasil observasi. Saat itu mahasiswa mulai berpikir, kalau ini disebut gampang, berarti yang sulit. Teman-teman, mahasiswa juga memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur waktunya. Sayangnya, terkadang kemampuan itu digunakan untuk menunda pekerjaan. Ketika tugas diberikan 2 minggu sebelum deadline, respon pertama biasanya adalah, masih lama. Seminggu kemudian,
masih ada waktu. 3 hari sebelum deadline, nanti malam saya kerjakan. Malam sebelum deadline, tolong jangan ganggu saya sedang mengejar masa depan. Ajaibnya, tugas yang dikerjakan selama 2 minggu bisa selesai dalam 10 malam. Malam itu, mahasiswa berubah menjadi manusia paling produktif di dunia. Laptop menyala, kopi tersedia, internet lancar, dan doa dipanjatkan agar file tidak hilang. Teman-teman sekalian, selain tugas, ada satu hal yang sering membuat mahasiswa gugup, yaitu presentasi. Sebelum maju ke depan kelas, kita sudah belajar, berlatih berkali-kali. Tetapi pada saat nama dipanggil, tiba-tiba semua materi hilang. Yang tadi hafal beberapa halaman, mendadak hanya ingat salam pembuka. Namun, ternyata presentasi belum menjadi bagian paling menegangkan. Bagian yang paling menegangkan adalah ketika dosen bertanya, "Baik, ada pertanyaan?" Pada saat itu, kita berdoa dalam hati, "Ya Allah, semoga teman-teman saya sedang lelah dan tidak ingin bertanya." Tetapi, selalu ada mahasiswa yang sangat aktif. Biasanya, dia mengangkat tangan dengan penuh semangat dan pertanyaan yang seringkali lebih panjang dari materi presentasi yang kita sampaikan. Teman-teman yang saya hormati, ada lagi fenomena yang hampir selalu ada dalam kehidupan kampus, yaitu tugas kelompok. Dalam setiap kelompok biasanya terdapat beberapa karakter. Pertama, orang yang benar-benar rajin mengerjakan sebagian besar tugas. Yang kedua, orang yang aktif memberikan ide. Dan yang ketiga, orang yang selalu berkata, "Tenang, saya siap membantu." Tetapi setelah itu, sulit dihubungi. Dan yang terakhir, orang yang muncul menjelang deadline sambil bertanya, "Tugasnya sudah jadi belum?" Walaupun terkadang membuat kesal, pengalaman seperti ini dapat menjadi cerita paling lucu ketika kita mengenang masa kuliah. Teman-teman yang saya banggakan, meskipun kehidupan mahasiswa penuh dengan tugas, ujian, presentasi, dan berbagai tantangan lainnya, sebenarnya masa kuliah adalah masa yang sangat berharga. Di masa ini, kita belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri, belajar bertanggung jawab, belajar bekerja sama dengan orang lain, belajar menghadapi kegagalan, dan belajar bangkit ketika keadaan tidak sesuai harapan. Mungkin hari ini kita sering mengeluh tentang tugas yang banyak, namun beberapa tahun lagi bisa jadi justru merindukan suasana kelas, teman-teman seperjuangan, dan momen-momen lucu selama kuliah. Mungkin hari ini kita sering mengeluh tentang tugas yang banyak, namun beberapa tahun lagi bisa jadi kita justru merindukan suasana kelas, teman-teman seperjuangan, dan momen-momen lucu selama kuliah. Karena itu, mari kita nikmati setiap prosesnya, tetap semangat ketika menghadapi kesulitan, tetap tersenyum ketika tugas menumpuk, dan tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan mengejar cita-cita. Karena pada akhirnya, kuliah bukan hanya tentang nilai yang tertulis di kertas, tetapi juga tentang pengalaman hidup yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.